sendiri kan eh, minimal interestnya itu akan jauh berkurang gitu, atau apapun lah misalnya mengurangi interest, sehingga kan dia agak cukup bersaing. Nah, dari beberapa pengalaman saya gitu kan melihatnya memang udah ada kemajuan lah dari segi pemerintah yang tadi gitu kan untuk menanggulangi exploitation risk. Dari segi tarif juga udah ada kemajuan. Tinggal ada beberapa yang regulasi ya tadi membantu pemerintah, membantu ada developer untuk misalnya ngasih jaminan untuk kita bisa minjem gitu kan dengan interest rate yang rendah. Terus kemudian juga permit sih sebenarnya. Nah, ketika misalnya itu agak lebih mudah, ya harapannya ya ini sih apa sih istilahnya itu agak lebih berkembang. Tapi jalan dari intinya eh, upaya dari pemerintah itu udah ada, ya mungkin tinggal sekarang ngelihatnya apakah udah maksimal atau belum. Ya saya ngelihatnya sekarang menuju menuju lebih baik lah dibandingin dulu gitu. Itu aja sih mungkin Kang Nano yang bisa saya share kondisi saat ini menurut pengamatan saya pribadi. Terima kasih. Apakah sudah menjawab Kang Nano? Siap. Udah hatur nuhun. Berarti kan antara yang kebijakan pemerintah sama di lapangan sudah lumayan ada inline ya. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih hatur nuhun. Mungkin salah satu lagi, mungkin maaf saya potong ya. Jadi saat ini tuh kecenderungannya yang industri panas bumi itu trennya itu sendiri sekarang nggak hanya jualan listrik sih sebenarnya, nggak hanya jual listrik ke PLN gitu, tapi kita coba ngelihat perspektif lain. Pertama, perspektif lain itu kita ngegabungin sama misalnya pariwisata, tapi memang ya pariwisata minimal untuk lokal community lah cukup ngebantu gitu. LSM maksudnya tuh ada beberapa yang kayak misalnya derajat pas atau apalah model-modelnya kayak gitu lah, sama-sama yang lokal sehingga memberikan benefit tersendiri terhadap komunitas yang tinggal di dekat lapangan panas bumi. Pertama itu. Kedua, kayak misalnya kan panas bumi itu ketika kita ini banyak juga kayak saya lupa ya apakah kandungan argon atau apalah istilahnya itu yang atau litium lah ya, itu udah enggak, cuman problemnya sendiri seberapa tiap lapangan geothermal tuh khas lah. Mungkin ada yang litiumnya tinggi, terus kemudian kalaupun ada, apakah ekonomis? Enggak, dengan teknologi yang sekarang ada gitu, bisa mengekstrak itu. Nah, itu hal-hal seperti itu udah mulai developer geothermal itu buka mata, buka telinga gitu. Ada loh yang bisa kita optimalkan lagi revenue yang kita bisa hasilkan dari sekedar menjual listrik dan karbon kredit. Itu sih. Siap. Sudah jelas ya Kang Nano ya. Oke. Selanjutnya ini round ketiga. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada saya yang bertanya berarti ya Kang Mul, Kang Rida. Oke. Saya sih tadi ya sempat ke toilet ya sekitar 6 menitan, tapi nggak apa-apa, saya ngikutin dari awal. Satu dulu lah pertanyaan dari saya. Mungkin Kang Rida kali ya ngejawab. Tadi batas pengeboran minyak geothermal itu sampai 8.000 feet ya, 2.600 meter lebih ya. Kalau boleh tahu itu kenapa nggak bisa lebih dalam daripada 8.000 feet? Apakah karena faktor itu sudah batuannya keras ataukah suhunya terlalu tinggi atau ada faktor apa? Ya, terima kasih. Oke, hatur nuhun Kang Seno. Jadi terkait dengan kedalaman sumur yang mau kita bor itu tergantung dari karakteristik reservoirnya, Kang. Jadi di geothermal itu ada 2 jenis reservoir. Yang pertama single phase, artinya dia cuma steam aja. Yang kedua dual phase, ada steam, ada brine. Nah, brine ini dia temperaturnya tuh tinggi banget. Which is brine ini kalau datang ke surface biasanya nanti dia flash jadi steam juga. Nah,
Untuk sumur-sumur yang single phase kayak ngambil steamnya aja, itu biasanya kedalamannya tuh nggak terlalu dalam, biasanya cuma 5.000, 6.000 feet itu udah dapat steamnya. Nah, untuk sumur-sumur yang menargetkan ke brine tadi ya, brine itu biasanya lebih bawah dia liquid, itu variatif. Ada yang dalamnya tuh bisa sampai 8.000, 9.000, bahkan ada yang sampai 10.000 atau 11.000 feet. Seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan di slide itu hanya contoh aja. Jadi aktualnya gimana? Kita ada sumur yang sampai kita bor 10.500 feet, ada. PGE juga pernah ngebor sampai kedalaman sekitar 11.000 atau 12.000 feet, kalau saya nggak salah 11.000 deh. 11.000 feet ada. Nah, memang kalau kita tambah lagi lebih dalam, itu apakah bisa? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Tergantung dari resource-nya. Kalau misalkan ternyata dasar dari si brine-nya udah sampai segitu, ngapain kita bor lagi lebih bawah lagi? Karena biasanya kalau lebih dalam itu nanti ketemu apa sih basement formation, itu biasanya lebih keras lagi tuh batuannya, dan bahkan nggak ada apa-apa lagi di bawah itu. Jadi nanti tergantung dari objektifnya, Kang Seno. Seperti Oke, itu. hatur nuhun. Saya satu pertanyaan lagi tambahan dari sini. Eh, Berarti belum pernah ada kasus entah yang Kang Rida atau yang lain ya, kalau ada infonya, di mana mencapai kedalaman atau 9.000 atau 11.000 feet, tapi dia bukan ketemu basement rock, tapi misalkan ketemu temperatur tinggi atau magma, belum pernah ada ya. Ada yang dibor sampai ketemu magma. Itu kalau saya nggak salah ingat itu di Iceland ya. Oh, di Iceland ada. Ya, di Iceland. Berapa feet? Di Iceland itu dia bisa ngebor sampai kedalaman saya kalau nggak saya salah ya 15.000 atau 20.000 feet. Oh iya, dalam sekali ya. Ya, 5.000, dia tuh sampai 6.000 meter ya. ya, dia tuh sampai ke ngebor magma saat itu di Iceland. Cuma memang saat itu untuk kepentingan riset ya. Dia bukan untuk kepentingan apa namanya? Komersial. Dia pengen nyoba nyampe ke magma, terus pengen lihat apakah ada potensi kalau ngebor sampai ke lapisan magma itu bisa diproduksi geotermalnya seperti apa. Itu yang pernah saya baca papernya. Ada hasil kesimpulannya nggak papernya? Boleh tahu? Nah, masalahnya papernya itu hanya menjelaskan tentang ngebor sampai ke lapisan itu. Next-nya Oh. kayak apa, saya belum dengar lagi Ya. ininya Oke. ceritanya itu. Ya, tapi saya dapat gambaran lah. Berarti kira-kira magma ada di kedalaman 15.000 feet ke bawah dan seterusnya ya. Kelihatannya ya, 5.000 meter ke bawah. Ya, nanti kedalamannya biasanya beda-beda tuh tiap tempat. Kebetulan yang di Iceland tuh sampai kedalaman itu dia udah ketemu. Oke. Ya, Hatur nuhun Kang Rida. enggak. Ya, oke, ini ada pertanyaan. Tadi siapa yang pertama? Kang Nano ya kayaknya ya. Ya, saya sebentar tadi ada yang kelewat. Oke, Kalau boleh. silakan. Apa namanya tuh? Ini kan pernah kejadian di Amerika yang si geothermal itu sampai dry gitu, sehingga si pembangkit segala macamnya di closing gitu. Nah, dari pengalaman si geothermal yang sampai kering itu reservoirnya akhirnya ditemukan atau teknologi baru yang dia menginjekkan lagi si fluidanya atau si steamnya gitu kan. Nah, itu apakah memang demikian untuk memaintain supaya tidak sampai kering gitu si steamnya gitu. Itu Kang Sunun. Oke, pertanyaan Kang Nano itu ya nanti. Yang kedua dari Kang Fajar, silakan. Itu kalau misalnya udah dibor ya untuk pembangkit listrik geotermal, itu mempengaruhi kawasan wisata nggak sih? Kayak misalnya kan kalau Tauban Perahu kan ada Sari Ater. Nanti kalau misalnya jadi gitu kan dibor untuk geotermal, apakah nanti air panas ke Sari Ater jadi berkurang atau enggak, itu berpengaruh nggak ya kira-kira? Oke, ya jelas.
Siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama dari Kang Nano yang menyuntikkan kembali fluida supaya mengatasi sumur geotermal yang kering? Kang Rida atau Kang Mul? Mungkin saya lah ya, Boleh. untuk research manajemen. Jadi sebenarnya case-nya sendiri, Kang Nano, kalau misalnya nggak dry mungkin ya pengertiannya itu sendiri. Ketika kita eksploitasi, sebenarnya nggak benar-benar renewable-nya itu nggak apa ya istilahnya, sustainability iyalah istilahnya. Renewable-nya itu butuh waktu, nggak pure renewable. Jadi tanda kutipnya itu gini, ketika suatu resource-nya itu dieksploitasi, maka pressure-nya itu akan turun kan, sesederhana itu aja. Nah, sedangkan kalau misalnya pressure-nya turun, terus kita kemudian power plant itu kan ada inlet turbine pressure ya. Nah, biasanya untuk mengadjust penurunan reservoir pressure itu, turbin inlet pressure-nya itu lama-lama diturunkan. Sehingga apa yang kita bisa produksikan itu masih bisa termanfaatkan, ya masih bisa termanfaatkan atau bisa mengenerate electricity. Ini kasusnya banyak lah. Jadi sampai saat ini tuh nggak ada lapangan geotermal yang benar-benar apa ya istilahnya itu mati karena benar-benar kering, kayak kasus misalnya di geyser atau misalnya di tempat lain udah ada hampir yang 60 tahun masih bisa produksi. Nah, itu gimana? Itu kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain ya, benar eksploitasi, terus kita nurunin pressure gitu. Nah, biasanya kita maintain si pressure-nya itu penurunannya itu nggak signifikan gitu. Biasanya kan kita injek kembali apa yang kita produksikan, kan diseparasi kan steam sama uapnya, steam dan brine-nya. Brine-nya kita injection lagi ke resource atau ke reservoir-nya sehingga pressure-nya itu termaintain. Biasanya seperti itu, makanya penurunan pressure-nya itu makin lama itu ya iya kecil tapi nggak signifikan, jadi nggak benar-benar kering gitu. Yang ada sebenarnya kasusnya itu sendiri bukan resource-nya itu benar-benar kering, tapi tadi pertama reservoir pressure-nya itu turun, turbin inlet pressure, efisiensi turbinnya turun. Yang ada itu sendiri kebanyakan isunya yang pernah benar-benar power play-nya nggak bisa dioptimalkan itu ketika reservoir itu over eksploitasi. Jadi ada air dingin yang asalnya letaknya di atas reservoir atau di atas resource-nya itu sendiri, karena terjadi perbedaan pressure di resource atau di reservoir-nya itu sangat tinggi, maka air dingin yang ada di atas reservoir-nya itu masuk ke dalam reservoir sehingga mendinginkan si reservoir, akhirnya temperaturnya itu jadi turun sehingga nggak terbentuk lagi uap steam yang ke atas atau temperaturnya ya pokoknya nggak bisa ngalir lagi. Nah, kondisi seperti itu udah ada beberapa case di lapangan geotermal lain. Jadi itu sesuatu sebenarnya yang udah nggak bisa dihindari lah. Kalau misalnya udah air dingin masuk ke dalam reservoir itu udah tinggal menunggu ininya aja apa sih istilahnya itu menunggu kapan reservoir itu jadi dingin atau mati. Salah satunya ya pertama ya udah daerah itu nggak usah dieksploitasi lagi gitu sehingga reservoirnya itu rebound sehingga air yang dari atas resource atau atas reservoirnya itu nggak masuk ke dalam karena perbedaan pressure-nya itu udah sama gitu antara yang di reservoir dengan yang di atas reservoir. Kasusnya seperti itu sih, jadi reservoir dingin, jadi nggak benar-benar itu kering. Ya kalau kering itu mungkin kasusnya ada yang ini di geyser ya, salah satunya kasus di Amerika. Jadi mereka itu lapangannya itu benar-benar produksinya itu uap aja 100%, terus kemudian makin lama dieksploitasi, makin pressure-nya rendah sehingga
penurunan produksinya itu semakin tinggi. Nah, cara ngatasinya karena mereka letaknya kayak di desert gitu kan, di gurun, nggak ada air, makanya mereka membuang konsumsi listrik dari rumah tangga, misalnya, terus mereka treatment, mereka masukkan lagi ke dalam reservoir atau resource sehingga pressure-nya itu termaintain. Jadi itu udah success story lah. Mereka bisa menurunkan decline misalnya dari 7% menjadi 3% atau bahkan 2%, sehingga resource itu bisa dieksploitasi atau bisa sustain dalam waktu yang lama. Pertama itu yang ngejawab Kang Nano. Kalau kedua, jawabannya misalnya Fajar, sebenarnya kita itu nggak memproduksi air permukaan jar. Jadi kita itu memproduksi air yang ada di bawah reservoir. Di bawah reservoir itu ditandai dengan adanya sebutnya keprok antara reservoir dengan shallow groundwater. Nah, keprok ini benar-benar tight gitu, sehingga fluida yang ada di atas reservoir itu nggak bisa masuk ke dalam, sehingga si temperatur itu bisa termaintain gitu. Jadi nggak ada yang muncul, tapi itu kan hanya rekahan-rekahan kecil lah, sehingga ada surface manifestasi. Sehingga eksploitasi yang dilakukan di geothermal itu nggak mengganggu shallow groundwater sekitar sih. Jadi aman aja sih, nggak akan berpengaruh terhadap misalnya kayak di Ciater nanti makin lama debit airnya itu makin berkurang, itu nggak ada. Jadi aman lah. Oke, Kang Nano sudah jelas ya, Kang Nano? Siap, clear, jelas. Terima kasih. Kang Fajar udah jelas yang pertanyaan pertamanya? Jelas. Cuma Itu ini ada pertanyaan baru deh kayaknya di chat box. Apakah satu well satu pembangkit atau gimana? Ada yang mau jawab nih, Kang Mulyadi atau Kang Rida? Apa pertanyaan Kang? Apakah satu well satu pembangkit atau gimana? Satu pembangkit itu biasanya berapa well? Dari berapa well? Oke. Jadi kan Dari berapa well? Oke. Pendekatannya itu mungkin gini Kang, ada dua tergantung kita mau plan of development-nya itu seperti apa. Atau misalnya kita terpusat, atau misalnya di masing-masing well pad gitu. Nah, biasanya sendiri kalau terpusat kita dari awal itu kan udah menentukan berapa sih pembangkit yang mau kita develop, misalnya 55 mega, 60 atau 80 mega atau 110 mega gitu. Itu udah ditentukan di awal setelah misalnya exploration drilling itu selesai gitu, resource confirmation-nya itu udah diketahui. Nah, biasanya kalau terpusat itu ya misalnya 55 mega, biasanya itu terdiri dari 10 well. Misalnya anggap masing-masing well itu 5 mega, kayak gitu. Kalau misalnya tadi balik lagi ke wellhead power plant, jadi masing-masing well pad itu ada power plant-nya masing-masing. Ya tergantung di well pad itu mau berapa sumur, apakah hanya 1, 2 well, 3 well, ya tergantung ininya. Jadi si pembangkit itu di drive dari kapasitas sumur yang ada dan rencana awal berapa yang mau kita bangkitkan sih. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Kang Siano. Oke, sudah jelas Kang Fajar? jelas Kang, jelas. Nuhun. Oke, ya. Ada pertanyaan lain ini? Mungkin saya mau nanya ini ya, di sini ada Kang Yosi mungkin ya dari Pertamina. Saya nggak tahu apakah Kang Yosi di bisnis development bagaimana ngelihatnya industri geothermal ini gitu di Pertamina sendiri. Kang Yosi bisa jawab pertanyaan Kang Mulyadi? Siap. Aduh, punten ditembak. Ya sebenarnya saya agak kurang nyambung karena Pertamina Gas yang ngurusin gas. Sedangkan kalau yang ngurusin panas bumi kan PGE ya, Pertamina Geothermal Energi. Cuma ya kita bisa bilang geothermal sih masih terus dikembangkan ya. Sesuai kata Kang Nano itu sampai saat ini masih satu-satunya yang energi terbarukan yang continue ya.
Dan itu bahkan sekarang juga dari geothermal juga sedang dikembangkan, ada rencana mau bikin apa namanya hidrogen plant dengan elektrolisis. Nah, memanfaatkan kelebihan listrik dari geothermal. Jadi ya masih terus dikembangkan sih Kang Mul. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi kalau belum menjawab silahkan ditanya lagi. Oh, sudah Oke. jelas Kang Mul? Ya, cukup. Makasih. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain ke Kang Mulyadi atau Kang Rida? Oke, sepertinya nggak ada nih. Oke, Kalau Kang Udar mau nanya, kalau pandangan kan Kang Udar misalnya ya sering kerjasama sama PLN kayak gitu ya. Ngelihatnya dari perspektif PLN atau apalah yang maksudnya, kenapa sih industri geothermal itu dalam tanda kutip ya lebih jalan di tempat gitu dibandingkan ya yang lain lah. Kang Udar lagi bisa menjawab atau enggak? Oh, sepertinya Apa tadi enggak. pertanyaannya? Kang Udar mau nanya, kan Kang Udar mungkin banyak berkecimpung dengan inilah ya PLN kayak gitu ya, kerjasama listrik, tanggal listrikan. Kenapa sih industri geothermal dari perspektif misalnya PLN sendiri itu nggak terlalu banyak berkembang gitu? Isunya apa sih Kang? Apakah memang balik lagi harga yang ditawarkan PLN itu rendah atau apa gitu? Mungkin kemudian ngelihat dari perspektif pemerintah lah atau misalnya PLN. Kalau saya melihatnya mungkin dari perspektif sistem kelistrikannya ya, kan tadi sudah disampaikan sama Nano tuh, kalau PLT geothermal itu kalau di operasi kelistrikan kan dia ditempatkannya sebagai pembangkit beban dasar. Nah, pembangkit beban dasar itu berarti dia harus berkompetisi dengan pembangkit beban dasar lainnya. Nah, pembangkit beban dasar lainnya kalau di Indonesia saat ini kan masih dominan PLTU batubara yang harganya 6 sen dengan kapasitas yang besar-besar kan kapasitasnya, apalagi yang ultra USC itu. USC itu ultra apa sih namanya, itu tuh dia bisa sampai 1000 MW kapasitasnya, sementara PLTP setahu saya teknologinya itu paling masih di 30 MW-an ya per unit size-nya itu, sementara USC itu sudah sampai 1000 MW. Nah, tentu si PLT itu menjadi lebih efisien dengan harga yang lebih murah. Tetapi opportunity buat PLTP itu adalah kita kan harus mematikan semua PLTU kita ya. Sampai 2025 itu masih boleh ada PLTU baru, tapi setelah 2025 nggak boleh lagi ada PLTU. Nah, itu opportunity-nya, karena yang bisa menggantikan PLTU batubara sebagai pembangkit beban dasar itu salah satunya kalau untuk yang renewable kan geothermal, yang salah lainnya kan air, tapi air persoalannya rumit karena air itu ketika sudah mengalir tidak bisa lagi dibalikin. Jadi kalau air itu, kalau seperti di Sumatera, dia ditempatkan sebagai pembangkit beban puncak dan atau kalau enggak pembangkit load follower, jadi yang ngikutin naik turunnya beban, tapi bukan sebagai pembangkit beban dasar. Jadi alasan utamanya sih lebih karena Indonesia itu kan rezimnya BPP ya. Siapa yang bisa memberikan BPP paling rendah itu yang dipilih. Dan dilalahnya ya PLTU saat ini masih jadi pembangkit yang paling murah dengan mengabaikan dampak pada lingkungan. Itu sih. Oke, sudah jelas Kang Mul? Oke, clear. Ya, oke. Kalau harganya bisa lebih rendah dari 6 sen sih, wah. Ya nanti apaan gaji pegawainya lebih rendah dari ini juga. Sepertinya dengan ketidakpastian biaya juga agak susah nih Kang Udar. Tadi bisa sampai 30% kan ya. Biaya tambahannya. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Enggak, saya mah tadi punten motong. Kang Mul, Boleh. kalau untuk penjaminan kredit saat ini dari mana ya?
Yang saya tahu itu kayaknya masih ini ya, apaan? Jadi masih sendiri-sendiri sih, masing-masing company beda-beda sih, Kang Nano, yang saya tangkap. Kecuali ya kalau misalnya yang private company itu masing-masing sendiri, jadi mengandalkan ya reputasi si holdingnya itu atau perusahaannya itu sendiri gitu. Itu sih. Oke, siap. Oke. Siap, tunggu Kang. Oke, kita udah mau maghrib juga di sini di Tangerang, 6 menit lagi. Kalau mau ada satu pertanyaan aja, kalau nggak ada mau ditutup ini. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Kang Udar, saya izin nutup atau Kang Udar yang nutup ini? Kayaknya saya yang nutup ya. Oke, kalau gitu hatur nuhun pada semuanya, walaupun hanya 8 peserta, tapi kita cukup banyak tanya jawabnya ya, cukup interaktif ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di sesi ngobrol selanjutnya. Pada Kang Mul sama Kang Rida ya jangan bosan-bosan sharing ya kalau ada kesempatan lain ya mungkin. Tapi ya untuk sementara mungkin topik selanjutnya topik yang berbeda dulu ya, itu aja. Mudah-mudahan yang selanjutnya lebih banyak dari 8 orang ya. Ini mungkin yang lain lagi ada kesibukan. Sekian saja dari saya. Hatur nuhun pada semuanya, terutama pada Kang Mulyadi sama Kang Rida. Hatur nuhun juga pada Kang Udar yang sudah mengarrange ngobras ini ya. Sekian saja, kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya. Atur nuhun. Dono Ya, semuanya. ya, atur nuhun. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.